Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan perbincangan kita bersama dengan saudara-saudara kita yang memiliki latar belakang suku Karo, namun mereka sudah sangat lama bermukim di Sulawesi Selatan dan akhirnya mampu menciptakan suasana yang harmonis. Mereka tinggal bersama-sama dengan warga Makassar di sini. Nah, tadi sempat disinggung juga nih dengan Pak Kisar. Bagaimana sih Pak proses adaptasi dengan warga setempat? Bagaimana masyarakat Karo bisa membangun sebuah harmonisasi di antara masyarakat Bugis Makassar, Toraja yang ada di Sulawesi Selatan? Iya, jadi salah satu contoh suku Karo itu sudah ada beberapa yang juga menikah dengan suku Makassar atau Bugis Makassar. Wah, beranak pinak Begitu ya. juga dengan Toraja, entah itu laki-lakinya dari Karo atau sebaliknya perempuannya dari Karo. Dan itu sudah terjalin sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga banyak sekali anak-anaknya itu pun akhirnya menikah lagi dengan keturunan Bugis Makassar, entah Toraja. Begitulah pembauran orang-orang Karo yang terjadi di Makassar ini. Oke, jadi proses kawin mawin juga terjadi nih antara orang-orang dari suku Karo dengan suku-suku setempat yang ada di Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar, Toraja. Nah, saya kembali ke Kapten Prolin nih. Kapten, jadi di suku Karo ini apa sih sebenarnya yang menjadi tradisi yang paling kental yang masih dipertahankan sampai sekarang? Kalau yang masih dipertahankan itu tentunya tetap berpegang kepada adat istiadat Karo itu sendiri. Iya. Itu yang paling nampak nyata begitu ya. Karena walau bagaimanapun tidak semua kita mempunyai kesempatan yang sama pulang ke kampung. Jadi pada saat-saat tertentu macam begini, yang sebentar lagi juga pada tanggal 7 nanti kita membuat event pertemuan juga gitu. Jadi semua kita ini memang kalau kita lepas dari kampung itu rasanya selalu kita ingin bertemu dengan kita punya suku sendiri. Maka jadi bentuklah paguyuban ini. Nah, ciri khasnya seperti yang tadi sudah diberitahu, setiap bulan itu kita melaksanakan temu kangen itu. Dan disitulah tradisi makanannya pun memang sudah selalu akan memperlihatkan temu makanan yang seperti apa yang kita dapatkan selalu di Tanah Karo itu. Nah, inilah kita pertemuan kita. Nah, dari adanya dengan paguyuban warga Karo di Sulawesi Selatan ini, lalu apa saja sih peran yang sudah diberikan dari paguyuban ini sendiri, entah itu mungkin secara komunitas maupun perseorangan terhadap kontribusi apapun itu yang ada di Sulawesi Selatan di bidang pembangunan misalnya? Nah, tentunya itu sesuai dengan bidang tugas kita macam-macam. Kami semua ini, macam kami bertiga, ini kita punya beda profesi. Saya sendiri sebagai dosen di dunia pelayaran macam begitu, tentunya kontribusi saya mendidik para pelaut yang ada di sini untuk bisa menjadi pelaut yang eksis secara internasional, kan begitu ya. Selaku kami Politeknik. Dan itu sekolah itu sampai sekarang ini sudah ada 2 di sini, satu yang ada di Barombong dan ada satu yang di Tentara Pelajar itu. Itulah yang itu bidang kami, memang bidang saya sebagai seorang pengajar, sebagai dosen. Tentunya bagi yang lain juga ada yang militer, ada yang lain-lain, semua tentu dia berpartisipasi di sini dalam bentuk pekerjaannya yang dia ditugaskan datang kemari gitu. Selama ini memang kita kenal bahwa adanya warga Karo di Makassar ini berkontribusi positif terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan bahwa orang selalu bilang ada kemiripan suku Karo dengan suku Toraja di Sulawesi Selatan. Pak Bahagia, ini menurut Anda ini bagaimana? Apakah ini memang terbukti atau memang mengalami sendiri ada kemiripan antara budaya Karo dengan budaya Toraja? Iya, jadi ya sedikit ya. Yang jelas memang yang namanya suku itu pasti ada karakteristik masing-masing ya. Nah, kalaupun mungkin ada kemiripan, ya mungkin secara langsung mungkin tidak, tetapi dari sisi tata budaya, tata laksana memang ada mirip-miripnya ya. Dari apa yang kita lihat, contoh dulu dari sisi pakaian tradisional aja juga ya. Kalau kita lihat pakaian tradisional dari sisi warna, motif dan lain sebagainya kan hampir ada kemirip-miripan juga. Betul. Kemudian dari sisi misalnya kalau kita di budaya Toraja ini kan untuk upacara pemakaman itu kan sesuatu hal yang cukup sakral dan memang memiliki value yang luar biasa ya. Nah, dari kita dari adat Karo juga
ada adat seperti itu gitu. Jadi itu ada istilahnya itu ngangkat tulan-tulan katanya. Jadi memang bagi yang sudah meninggal kemudian ada upacaranya, upacara khusus itu untuk memindahkan makam itu, jasad yang sudah menjadi tulan-tulan itu ke sebuah tempat gitu. Jadi memang ada kemiripan-kemiripan itu ada antara kita masyarakat di adat Karo dengan di Torajanya sendiri. Oke, jadi memang ciri-ciri budaya ada yang mirip ya antara suku Karo dengan suku Toraja di Sulawesi Selatan. Nah, memang sih kalau kita amati, kita lihat motif-motif seperti garis-garis vertikal seperti ini juga mirip dengan kain-kain khas Toraja. Warnanya pun ini pasti ada warna kuning, merah. Ini warna kuning merah nih. Di Toraja pun seperti itu. Dan rumah tongkonan juga kalau kita lihat semisal mirip dengan rumah adat di Sumatera Utara ya, cuma mungkin agak lebih lebar bentuknya, bentuk atapnya. Wah, kalau di Karo itu bukan tongkonan namanya, tapi rumah tanduk. Rumah tanduk. Iya, rumah yang bertanduk ya. Ada rumah tanduknya. Oke, kita sama-sama hampir mirip lah sekilas karena bentuk atapnya ini lebih besar daripada badan rumahnya sendiri. Itu ciri khas rumah tangkonan dan rumah tanduk tadi di Sumatera Utara yang memiliki kemiripan. Saya kembali ke Pak Kisar. Pak Kisar, lalu budaya yang paling ya di keluarga Pak Kisar sendiri nih yang masih terus dipertahankan dari suku Karo yang masih ada di rumah Pak Kisar apa? Misalnya mungkin dalam hari raya menghidangkan masakan apa, atau setiap hari bersama anak-anak ngapain aja gitu loh. Iya, jadi di masing-masing suku sebenarnya kan punya ciri khas makanan gitu ya. Kayak kami di Karo juga ada namanya ikan mas itu ya. Di masa arsik kalau istilahnya itu. Jadi itu momen-momen tertentu memang disajikan itu. Jadi itulah mempertahankan itu bahwa di Karo itu dimanapun kita berada, suku Karo itu makanan seperti itu kita hidangkan. Cipra namanya. Cipra itu dari tepung jagung sama ayam. Nah itu walaupun kita sudah di perantauan itu, kalau bahannya kita tidak temukan, kita bela-belain tuh datangkan dari Medan gitu. Nah, wah, gitu. Jauh nih didatangin makanannya lebih spesifik lagi. Nurung kerah itu ikan kering. Nah, itu juga ciri khas makanan Karo yang sebenarnya itu perlu kita tunjukkan kepada anak-anak kita yang sudah merantau di Makassar ini. Tadi nama ikan keringnya apa, Pak? Nurung kerah. Nurung itu ikan. Kerah itu kering. Gitu. Itu jangan-jangan sama batu beda dengan teri Medan? Beda. Oh beda ya, soalnya teri Medan terkenal banget nih. Dia dari lele. Oke, ini ikannya berbeda begitu. Waduh, saya jadi lapar. Kita sudah dulu deh bahas makanannya ya. Oke, kalau dari paguyuban Margasi 5 yang ada di Kota Makassar sendiri, pernah tidak sih Pak membuat suatu kegiatan yang akhirnya juga melibatkan lintas etnis yang ada di Kota Makassar? Nanti dijawab pertanyaan ini setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.